Nah, pas saya ke sana nggak tahu banyak polisi. Sambil itu saya lagi cari-cari anak saya bilang kemana ini anak. Minun misalnya, tetanggaku ini pergi ke lokasi TPST untuk mencari anaknya Mia Andriani. Minun takut anaknya menjadi korban kerusuhan. Ternyata malah Minun sendiri yang menjadi korban. Polisi menendang rusuknya hingga pingsan. Tak tega aku melihatnya tergeletak di pinggir jalan. Ketika sadar, Minun sudah di bangsal sebuah rumah sakit di Cilengsi. Bahkan Minun tak tahu keningnya robek hingga harus dijahit. Udah di rumah aja. Pas inget anak saya sekitar jam berapa tuh nggak tahu udah. Kok saya bilang ini ramai bener. Suara apa? Senapan apa suara petasan saya bilang ini. Nah, pas saya ke sana nggak tahu banyak polisi. Sambil itu saya lagi cari-cari anak saya bilang kemana ini anak saya. Karena saya lihat di sini anak saya nggak ada. Pas sampai sana saya lemah nongkrong aja sambil lihat-lihat kali ada anak saya di mana. Nggak tahu spontan keluar dari TPST itu orang begitu banyak berhamburan. Saya nongkrong aja karena posisi saya sadar saya ini kurang sehat, lari juga nggak mungkin kuat. Begitu saya bangun jalan nggak tahu udah ada yang hantem dari belakang, wah saya jatuh dan nggak ingat apa-apa lagi. Aku juga tak tahu siapa yang membawa Minun ke rumah sakit. Aku hanya mendengar kabar dari orang-orang yang datang ke rumah kami yang dijadikan posko peduli warga Bojong. Tapi Minun beruntung tidak dijadikan tersangka. Begitu sembuh, Minun langsung diperbolehkan pulang. Tapi bukan berarti tendangan itu tak berpengaruh. Dulu sewaktu sehat, untuk biaya hidup sehari-hari Minun membantu ibunya membuat kukusan yang dijual di pasar Rp1.000 sebuahnya. Namun kini tidak bisa lagi. Sejak kena tendang polisi, kondisi tubuhnya melemah. Untuk berjalan ke belakang saja susah. Dia sangat mudah kecapean. Tak jauh beda dengan Minun, Oman juga mengalami nasib sial. Tetanggaku yang masih cukup muda ini tertembak kakinya. Timah panas polisi menembus pergelangan kakinya. Ceritanya pas saya ketembak, pertama itu kan polisi menembakkan gas air mata. Dari semua mungkin kena kan gas air mata, teman-teman semua kena. Dari situ saya lari ke pinggir untuk menghindari gas air mata situ. Nah di situ saya langsung kena tembak di situ. Jadi saya sebelum terjadi huru-hara, terjadi pembakaran itu, saya belum tahu apa-apa, nggak tahu apa-apa. Karena saya pertama masuk, teman-teman saya ke depan, saya juga ke depan, saya lari ke arah kiri, lalu saya kena tertembak. Jadi huru-hara di situ terjadi pembakaran apapun saya nggak tahu, karena saya langsung kena. Oman beserta 4 warga lainnya juga dikenai status wajib lapor ke Polsek Cilengsi setiap Senin dan Kamis. Mereka dituduh menjadi provokator warga. Oman memang termasuk warga yang anti pembangunan TPST itu.